dulu. Semangat pagi. Luar biasa. Ya sudah Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia menyambut akreditasi rumah sakit dengan bersama Lans PHP. Insya Allah berikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada tim surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Dharma Husada Paripurna, Dr. Leni, Dr. Hilman, dan Bu Titin, terima kasih sudah bersedia hadir di kota kecil kita, namun kita punya keunikan tersendiri. Alhamdulillah yang terhormat para dokter spesialis, komite medik, manajemen, dan juga seluruh kepala instalasi, koordinator, kepala unit, dan juga kepala Pokja. Dan mungkin izin Bu Leni dan Dr. Titin, kami separuh via Zoom karena memang aula kami baru yang tersedia ini, rencana memang kita mau bongkar lagi karena insya Allah sebetulnya rumah sakit kami sudah berdiri dari tahun 1952. Jadi memang sudah insya Allah sudah sangat senior, bangunannya juga senior, sehingga satu lokal yang di area gedung A itu akan kita renovasi, insya Allah rencananya tahun depan ya, tahun depan. Perencanaan dan mulai sekarang, tentu di daerah sana itu area rawat jalan, pendaftaran dan kasir, dan juga ada depo rawat jalan, kita sebisa mungkin dipindahkan di area-area yang memang masih bisa kita mudah untuk diakses. Karena memang saat itu juga pembahasan apakah kita menyewa gedung dan sebagainya. Tentu ini akan memulihkan kita untuk berkoordinasi ini. Akhirnya insya Allah rawat jalan juga kita bisa kita pindahkan di area-area tertentu. Dan tadi juga di area bawah sebetulnya instalasi farmasinya, jadi kami potong dua ya, untuk memanfaatkan tempat ya sudah depo rawat jalannya mungkin di instalasi farmasi, untuk yang depo rawat jalannya nanti ada di area lokasi gedung A. Namun untuk memudahkan itu semua, insya Allah kita sudah bantu dengan pneumotik ada di beberapa titik, jadi memudahkan dan juga mempercepat akses untuk teman-teman ke dalam pelayanan. Baik, ini mungkin tadi sekilas mengingatkan kembali. Tadi profil sudah sangat jelas, tapi mohon maaf mungkin karena profil videonya itu sebelum banyak penambahan pelayanan, makanya kita sambung di belakangnya untuk penambahan pelayanan di dokter. Terus terang memang kita dari 1952, ini kenapa namanya Dr. Aji Darmo, karena memang yang mengangkat saya Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng. Saat itu sebetulnya Dr. Aji Darmo juga ternyata orang Bandung, dokter. Setelah diusut-usut sejarahnya. Begitu. Dan alhamdulillah di tahun 84 kita peningkatan menjadi kelas C, dan di tahun 1996 kita menjadi ini kembali di 2008 kelas B, dan ini penetapan menjadi PLUD. Jadi PLUD-nya kita baru berjalan 6 tahun. Baik, ini kami menyampaikan karena kami sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, jadi kami pun diminta untuk tidak membuat visi misi tersendiri. Kami mengikut visi misi dari Kabupaten Lebak, di mana Lebak visinya Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal, dan kami mengusung di misi yang pertama meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia atau SDM. Punya moto cager awakna pagir hatena bagjan. Nah, insya Allah kita sesama orang Sunda sudah paham ya arti dari sebuah moto ini, warisan dari orang sebelum kami. Tadinya tidak pernah digaungkan, tapi setelah saya jadi direktur, insya Allah ini kok seperti mengandung makna doa, dan juga ini upaya kita sebagai insan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, dan juga hati kita dibersihkan jauh dari
kejelekan, ikhlas dalam bekerja, akhirnya insya Allah barokah di rezeki kita. Itu makna doa dari leluhur-leluhur kami dan kita terapkan menjadi moto di rumah sakit kami. Alhamdulillah. Ini mungkin profil yang jelas tadi sudah kita sampaikan melalui video. Dokter mohon maaf, apakah kita mulai geser aja ya biar lanjut dokter, soalnya biar tidak. Ini adalah sebetulnya denah lokasi kami. Memang tadi banyak yang disorot itu yang area gedung B, ya, yang di sini yang memang sudah dibangun gedung bertingkat, dan di area gedung A ini. Nah, lokasi inilah yang nanti insya Allah tahun depan akan direnovasi dan tahun berikutnya di area yang sebelah sini. Makanya insya Allah di penetapan gedung diklat semua ada di sebelah sini. Nah, ini yang kita makanya insya Allah punya gedungnya minimalis semua, mohon maaf. Kita berada di jantung pusat kota, ini alun-alun Rangkas Bitung, kita rumah sakit ada di sini, dan ini adalah LP, gedung Bupati di sebelah sini, dan ini ada Masjid Agung, sehingga ini adalah jalan-jalan protokol. Tadi untuk luas tanah dan ini sudah disebutkan oleh Bapak Bupati, kami memiliki jumlah tempat tidur sekitar 336. Itu juga sudah kita kemarin sejak pandemi memang ada penutupan 2 bangsal karena terasa sekali tahun 2020 dan sekarang memang tahun 2021 itu sempat memang ada beberapa nakas kami pun yang alhamdulillah tidak ada yang meninggal karena COVID, tetapi resign karena mereka juga sama. Terus terang pandemi itu adalah masa-masa perang bagi kita, dan itu suasananya kacau dan panik, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Saat itu cara skenario kita, jadi istilahnya kalau misalnya ada nakes yang terinfeksi di satu bangsal itu kita screening, nah yang tidak yang positif kita rehatkan, yang negatif kita tutup bangsalnya, yang negatif kita satukan ke teman-teman untuk membantu yang lain. Jadi gantian, tutup bangsal ini, buka bangsal ini, tutup bangsal ini, dan alhamdulillah akhirnya tersisa kami penurunan dalam tempat tidur juga, walaupun turun saat itu, jadi kunjungan juga hampir turun 30%, akhirnya kita tutup. Udah kalau gitu kayaknya kita masih bisa tertahan dengan bangsal-bangsal yang ada yang sudah tutup ya. Seperti itu dokter. Ini adalah denah jalur evakuasi, makanya di daerah sini yang IGD dan juga rawat jalan yang area depan gedung B, ini gedung B kita namakan, ini area gedung A. Yang bertingkat ini area gedung B. Nah ini ke depan sini dokter titik kumpulnya, dan di area gedung A ini, ya di sini nih yang bertingkat di sini dokter separuh ada daerah gedung ini untuk titik kumpul, dan alhamdulillah nanti dokter mungkin bisa melihat ada satu cagar budaya. Itu dulu cagar budaya yang tidak boleh diapa-apakan oleh kami, berada di lingkungan Rumah Sakit Aji Darmo. Tadinya direncanakan untuk direhab oleh pihak Pemda dari bantuan Kementerian Pariwisata dan itu ya. Jadi tahun 2021 rencananya, tapi karena pandemi semua akhirnya terbengkalai juga, akhirnya sudah menjadi pemandangan yang kita masih PR juga ke Pemda untuk bisa membereskan seperti apa ini ke depan, karena memang ini tidak boleh. Ini area hemodialisa ya Pak. Nah untuk area gedung A kita bagi dua, untuk 3 lokal ini, bukan PSFS, Polri, terus juga ini Apple. Ini ada titik kumpul di belakang, di belakang pelayanan. Nah, untuk area Salak, Markisa, kita juga titik kumpul ada di sini. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan kenapa rumah sakit tadi selalu disebut-sebutkan selain akreditasi itu adalah amanat undang-undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, bahwa setiap rumah sakit wajib terakreditasi,
dan juga menurut Permenkes nomor 80 tahun 2020 bahwa rumah sakit wajib menjalankan tata kelola mutu. Ini ya, kita tidak asal dalam menjalankan rumah sakit karena kita memang harus menjaga tata kelola mutu. Tata kelola mutu harus bisa didukung oleh sebuah komite mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan SDM rumah sakitnya. Dan juga ini yang komite mutu dan keselamatan pasien ini bertugas untuk membantu direktur rumah sakit dalam melaksanakan peningkatan mutu keselamatan pasien dan juga manajemen resiko rumah sakit. Nah, komite mutu ini dibentuk dan ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. Ini susunan komite mutu dan keselamatan pasien di kita, dokter, ada 1 ketua komite mutu dan keselamatan pasiennya, dan sekarang diketuai oleh Bu Ayeni apoteker, dan juga sekaligus sebagai kepala instalasi farmasi, dan sekretarisnya Dr. Dewi di SIMRS. Kebetulan dari dulu memang Dr. Dewi juga pegang mutu, dan di bawahnya ada 3 subkomite mutu, 1 subkomite mutu peningkatan mutu, ada subkomite mutu keselamatan pasien, dan subkomite manajemen risiko. Yang di bawahnya kita punya PIC, penanggung pengumpul data, dan untuk keselamatan pasien kita sebut dengan Champion Patient Safety. Baik, mungkin ini adalah tata kelola mutu pelayanan kesehatan. Saya skip aja dokter ya, mungkin ya. Nah, ini dimensi mutu kita, bahwa prinsip kita dalam memelihara mutu di rumah sakit harus aman, adil dalam pelayanan, tidak melihat pelayanan itu siapa, berorientasi pada pasien, tepat waktu, efektif, dan efisien. Baik dokter, ini menyingkat kepada program mutu kami, bahwa mutu-mutu kami mulai dari unit disusun berbarengan dengan komite mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan oleh direktur, kemudian program-program mutu kami disahkan oleh pemilik atau representasi pemilik dengan Dewas, dan alhamdulillah kita rutin rapat dengan Dewas setiap bulan. Terus juga dilengkapi dengan pedoman UMKP, didukung juga alhamdulillah kita sudah memiliki IT tentang sistem manajemen data yang terintegrasi baik dari teknologi elektronik, dan juga mereka terbantu sekali alhamdulillah sekarang untuk pengumpulan data dan juga untuk survei bidang keselamatan kita sudah masukkan ke dalam integrasi. Baik, mungkin ini kita skip untuk pengumpulan data, agregasi data, kita sudah biasa lakukan. Alhamdulillah ini roadmap-nya PMKP selama tahun 2022. Kami juga insya Allah walaupun kemarin pandemi 2020-2021 walaupun terseok-seok memang, tapi insya Allah karena direkturnya diminta untuk membuat surat pernyataan mutlak bahwa tetap mempertahankan mutu dan keselamatan pasien, makanya kita tetap, saya bilang, di sela-sela kesibukan kita tetap mempertahankan, dan juga program mutu kita tetap harus berjalan, dan insya Allah ini sudah roadmap-nya dokter. Ini ruang lingkup PMKP kita, jadi memang karena kita juga meminduk kepada Pemda, jadi kami punya indikator kinerja utama rumah sakit, juga punya 6 indikator kinerja pendukung rumah sakit. Nah, akhirnya karena kemarin ada 13 penambahan indikator nasional mutu rumah sakit, terus juga ada lagi kita tambahkan 6 indikator prioritas rumah sakit, indikator mutu unit kerja di rumah sakit masing-masing. Dan ini juga kita bantu untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan evaluasi clinical pathway, terus indikator evaluasi terus SKP ini kita jalankan, dan juga insiden-insiden ini tetap kita berjalan walaupun memang pada saat pandemi kemarin, dan alhamdulillah di 2022 ini kita pun mulai dirutinkan dan juga dibudayakan kembali. Yang kemarin ya udah tetap ada, tapi ya masih fokus pelayanan dan sebagainya, jadi memang masih banyak yang tidak terrealisasi untuk insiden, tapi insya Allah masih ada laporan-laporan yang segera kita tangani. Untuk melakukan itu semua, kita juga tetap mengupayakan untuk manajemen resiko kita, makanya mungkin sekalian saya bahas
kemarin dari manajemen risiko itu banyaknya kesalahan dengan medik manual gitu. Jadi setelah kita kaji beberapa register itu semua keluhan dan juga banyaknya permintaan pasien yang datang berkas hilang, dokter sudah datang berkasnya belum datang, dan itu juga akhirnya menjadi kajian kami. Kami beranikan diri mulai awal tahun 2022 kita mulai berproses untuk migrasi ke rekam medik elektronik. Memang luar biasa prosesnya itu sehingga kita bisa mengimplementasikan rekam medik elektronik di bulan akhir September. Maka ini mudah-mudahan terima kasih kepada para dokter yang sudah mau berjibaku juga, karena memang rekam medik elektronik ini tumpuan dari dokter. Kita pun bertahap, sebetulnya sudah resep elektronik juga sudah tersedia, terus juga laboratorium elektronik permintaan juga sudah tersedia, radiologi juga sama. Tapi karena kita bertahap membiasakan dulu dokter-dokter untuk asesmen awal dan juga swabnya dulu untuk membiasakan. Makanya betul dokter kita masih hibrid, separuh yang di ini manual, separuh kita di elektronik. Tapi alhamdulillah begitu 3 bulan ini berjalan, keluhan itu sudah mulai turun. Jadi dokter tidak marah-marah lagi mana ini berkas rekam medik pasien ketika pasien dirawat inap, resume keluarga pasien tidak membawa, dokter tinggal membuka rekam medik elektronik sudah muncul riwayat di rawat jalan. Karena alhamdulillah integrasinya dari rawat inap dan rawat jalan sudah terintegrasi, jadi memudahkan kita juga. Mungkin memang di awal-awal sempat ribet, tapi alhamdulillah kita sudah mulai bisa membiasakan itu. Dan ini lanjut aja Dokter Dewi, insya Allah. Ini dokter, jadi yang target-target kami sebetulnya banyak juga, karena memang kami harus mengampu dari indikator kinerja yang diberikan juga oleh Pemda. Kita punya 3. Terus juga ada indikator kinerja pendukung dan kinerja rumah sakit dan juga KPM, PGD, BOR, FEWOS, dan BOY ini juga lengkap. Tapi yang kita ambil untuk indikator manajemen, indikator mutu prioritas rumah sakit, kita ambil untuk persentase tingkat kunjungan pasien ini kepuasan ini, presentasi kepuasan pasien. Ini dokter, jadi mungkin ini sih semuanya hampir sama dokter ya. Kita pun kepatuhan identifikasi pasien standarnya 100% kita berlakukan di semua unit. Waktu tanggap operasi SC emergency 30 menit lebih dari 80% di IM dan IPS. Alhamdulillah ini juga nanti kita lihat capaiannya. Terus rata waktu tunggu rawat jalan, misalnya rawat jalan targetnya lebih dari 80%. Penundaan operasi elektif lebih dari 1 jam kurang dari 5%. Kepatuhan waktu visit dokter spesialis atau DPJP lebih dari 80%. Pelaporan hasil kritis laboratorium kurang dari 30 menit standarnya 100%. Kepatuhan penggunaan formularium nasional lebih dari 80%. Kepatuhan kebersihan tangan lebih dari 85%. Kepatuhan terhadap clinical pathway lebih dari 80%. Targetnya kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh harus 100%. Kepuasan pasien dan keluarga lebih dari 76,61%. Ini pun di semua unit layanan yang kita berlakukan. Kecepatan waktu tanggap komplain 80% di semua unit layanan. Dan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri APD 100% kita berlakukan juga di setiap unit layanan. Dokter, ini kriteria caranya kita membuat indikator mutu prioritas yang dokter kita ambil semuanya. Dari mulai permasalahan dari rumah sakit, jumlahnya banyak high volume, high risk, dan ketidakpuasan pasien dan staf, kemudahan dalam pengukuran, ketentuan atau persyaratan eksternal sesuai dengan tujuan strategis rumah sakit. Ini yang kita pakai untuk kita, terus memberikan pengalaman yang lebih baik atau pasien experience. Jadi kita ambil satu-satu dokter dari unit SKP 1, unit pelayanan klinis prioritas 1, dari unit sesuai Renstra tadi yang tadi saya sampaikan di itu dokter, terus ilmu terkait perbaikan sistem 1, dan ilmu terkait Menris kita ambilkan 1, terus juga ilmu terkait penelitian klinis dan pendidikan kesehatan kita juga ambilkan 1. Ini yang menjadi mutu, indikator mutu prioritas kami. Mungkin langsung dari aja ya.
Ini unit-unit kami dokter semua alhamdulillah sudah berjalan, tidak ada satu unit pun yang terlewat. Jadi yang disebut dengan unit adalah kepala bagian bidang pun tetap kami mintakan indikatornya karena mereka juga membawahi seperti sanitasi, keamanan, ya, jadi keuangan juga sama karena itu juga mengurangi resiko-resiko non klinis juga. Ya, bagian program bidang Yanmed, bidang medis semua kita sebut dengan unit. Jadi insya Allah nanti di slide berikutnya ada unit kita semua sudah ada. Baik, ini hasil capaian dari indikator utama rumah sakit. Maaf dokter, ini sebetulnya kepuasan terhadap layanan rumah sakit alhamdulillah dari yang di atas 80 ya kita targetnya, dan alhamdulillah kita sudah mencapai 83,73% dokter. Ini sudah triwulan ketiga capaiannya, kita sudah mencapai bulan September evaluasinya. Dan ini sekalian dokter kami ini tingkat kunjungan pasien ya, ini Mbak ya, karena kita memang naik turunnya kemarin pandemi, tapi yang masuk dalam indikator prioritas kita yang kepuasan dokter. Oh salah ya, kepuasan pasien ya yang kuning ya, kuning kan, orange kan, ini kuning orange. Baik. Ini sama yang tadi kan, pakai kunjungan pasien rumah sakit. Oh ini tak dari tahun per tahun dokter kita sudah membandingkan dari tahun ke tahun, sudah tampak kelihatan kita terakhir di triwulan aja sudah mencapai 77,54. Ini untuk ketersediaan sarpras dan juga kepuasan pasien sudah mencapai 83, dan juga tingkat kunjungan pasien memang jelek dok, tapi triwulan ketiga dok sudah 69%. Ini indikator kinerja unit kita yang harus nyantol di RPJMD-nya Kabupaten Lebak. Ini yang indikator kinerja pendukung yang tadi Borlostoi tadi dokter. Alhamdulillah memang capaiannya naik turun. Ini yang indikator mulai masuk ke indikator nasional mutu dok. Ini kepatuhan kebersihan tangan, dan alhamdulillah kita memang masih di bawah 77,94% dokter, yang ditargetkan lebih dari 85%. Makanya saya memohon di sini di depan dokter surveyor untuk teman-teman semua untuk tingkat kepatuhan terhadap kebersihan tangan kita masih di bawah target, walaupun memang nilainya sudah 77. Ini mudah-mudahan tingkat kepatuhan kita terus ditingkatkan kembali. Ini dilakukan oleh IPCN sebagai pengontrolnya, dokter. Tadi cuci tangan ini kepatuhan penggunaan APD dok, dan kita sudah mencapai 92,6% yang ditetapkan harus 100%. Ini juga faktor kebiasaan dari teman-teman yang terkadang terkait kenyamanan. Nah, tapi tetap kita terus upayakan, dari IPCN kami juga tetap terus mengedukasi dan juga memonitoring untuk kedisiplinan teman-teman dalam pemakaian APD. Baik, untuk identifikasi kepatuhan identifikasi pasien, alhamdulillah terima kasih kepada dokter-dokter semua dan juga semua nakes-nakes kami, baik administrasi dan juga teman-teman yang langsung melayani ke pasien. Ini sudah mencapai 99,4%. Jadi teman-teman ketika memang melakukan tindakan, semuanya insya Allah dalam monitoring sudah melakukan identifikasi pasien. Ini waktu tanggap operasi seksio sesaria. Terima kasih aplaus juga untuk tim kita. Ini ada 3 dokter, alhamdulillah sudah domisili di Lebak semua. Terima kasih dokter Priyono dan dokter Suparo serta dokter Ferry yang lain nggak hadir ya. Ini capaiannya memang sudah 81,65%. yang sesuai dengan standarnya 80%. Jadi begitu memang cepat tanggap,
sesuai jaganya dokter sudah ada di tempat. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Mudah-mudahan dalam indikator mutu ini bisa juga menurunkan angka kematian ibu. Ini yang terus terang dokter masih PR di kami waktu tunggu rawat jalan yang kurang dari 60 menit dari mulai dihitung pasien masuk pendaftaran dan juga dilayani oleh dokter. Mudah-mudahan dokter-dokter di sini ada bisa nanti ikut juga mengikuti standarnya karena memang kami masih keterbatasan tenaga dokter juga. Akhirnya untuk pelayanan rawat jalan dirangkap dengan dokter yang melakukan visitis di rawat inap. Kebanyakan memang kita akhirnya yang tidak terjadi penumpukan pasien rawat inap dan juga penumpukan di rawat IGD, sehingga diutamakan untuk visit di ruangan agar alur dari pasien yang memang sudah seharusnya pulang bisa dipulangkan, penumpukan pasien IGD bisa dimasukkan ke ruangan. Nah, namun di indikator yang lain itu akhirnya juga bisa menurunkan target capaiannya dokter di rawat jalan. Nah, ini juga memang insya Allah masih PR. Ke depan memang kita sudah komitmen, seandainya nanti sudah ada sarpas, kita akan juga buka layanan klinik rawat jalan di sore hari. Kenapa? Ini untuk mencapai standar ini dokter. Apakah misalnya ada separuh yang pagi dan ada separuh yang sore. Ini kita utamakan nanti untuk dokter-dokter yang sudah lebih dari 3. Ini penundaan operasi elektif, alhamdulillah kita yang seharusnya kurang dari 5%, alhamdulillah kita juga jarang ataupun hampir tidak ada untuk penundaan operasi elektif di kami. Terima kasih juga, ini biasanya kebanyakan dokter-dokter bedah ya. Terima kasih dokter Andi Putrani, dokter bedah. Oh, dokter Andi, ini Andi dan Andi sama-sama dokter. Terima kasih dokter. Baik, ini kepatuhan visit dokter spesialis. Karena salah satu sisi saya bilang ya udah kalau gitu untuk mengurai penumpukan IGD, kita pun akhirnya visit dulu dokter-dokter. Ini tercapai, yang satunya tidak tercapai. Jadi ketepatan waktu visit dokter sampai dengan triwulan ketiga dirata 81,48%. Terima kasih dokter-dokter spesialis kami yang sudah menepati visit-visit di ruang rawat inap. Ini yang untuk laporan hasil terkes laboratorium. Ini memang targetnya harus 100%, namun alhamdulillah sudah mencapai 89%. Terima kasih dokter Dewi dan dokter Sunardi. Mungkin awal-awal kami juga persiap-siap, tapi dokter Sunardi bergabung, alhamdulillah sudah bisa membantu dokter Dewi. Ini juga senjata kita, alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah ikut membantu membaguskan indikator mutu pelayanan kita. Nah, ini kepatuhan terhadap formulir nasional, ini sepertinya kadang kebanyakan dokter penyakit dalam. Terima kasih juga dokter ya, karena yang paling banyak obat biasanya penyakit dalam. Terima kasih yang sudah mewakili dokter Tara dan dokter Asifa ya. Ya, terima kasih dokter. Ini sudah capaiannya 89,74%. Ini sudah melebihi, alhamdulillah yang ditargetkan ini 80%. Nah, untuk clinical pathway dokter, sekarang ini alhamdulillah kita memang baru genjot di semester akhir karena awal-awal kita masih melayani pasien-pasien COVID, tetapi alhamdulillah terima kasih Ketua Komite Medik kami Dr. Adi Putrani yang juga ikut aktif dalam evaluasi clinical pathway kami. Kami memang kasus snack bite ini luar biasa dokter, ini yang mohon mungkin masukan juga. Jadi penggunaan aku pun sampai hampir kita tuh setiap bulan tuh ada di atas 5 itu ada dokter untuk yang snack bite itu, dan ternyata berbeda sepertinya dengan bisa ular yang seharusnya. Itu yang tadi Ibu Bupati bilang bahwa kita memang paling luas, jadi area perkebunan dan area perhutanannya itu juga luar biasa, sehingga ular-ular tadi pun berbisanya berbeda. Hanya kita buatkan clinical pathway dari ini kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh kami.
Ini alhamdulillah yang ditargetkan 100% dan rata sampai dengan triwulan ketiga kita sudah mencapai 97,92% sampai ini. Memang ini masih belum mencapai target, tapi insya Allah akan kita terus upayakan. Nah, untuk kecepatan waktu tanggap komplain tadi kita sudah masukkan ke dalam setiap unit. Alhamdulillah yang ditargetkan sudah melebihi dari 80%. Kita sudah triwulan ketiga sudah mencapai 94,64% dan insya Allah semua komplain-komplain kami sudah ditindaklanjuti. Ini yang untuk kepuasan keluarga pasien dokter, karena memang kita per semester ya, makanya diagram juga bukan diagram tren, tapi menggunakan diagram natal. Alhamdulillah dari yang distandarkan kita sudah mencapai 88,75. Ini sekalian benchmarknya dengan rumah sakit lain, dokter. Alhamdulillah kita sudah mencapai target. Nah, ini untuk indikator mutu prioritas rumah sakit. Komunikasi efektif dalam handover. Alhamdulillah dokter ini juga teman-teman sudah berkomitmen. Jadi handover kami juga dipakai untuk operan jaga dan semuanya sudah mencatat. Alhamdulillah sudah mencapai 100%. Untuk kepatuhan pemberian label obat high alert, ini juga alhamdulillah yang distandarkan 100%. Terkadang memang masih banyak faktor lupa dan kebiasaan teman, jadi memang masih dalam 7,8% untuk kepatuhan prosedur site marking pada pembedahan. Ini kami ucapkan juga terima kasih untuk para dokter-dokter bedah yang sudah mematuhi indikator-indikator mutu kita dan capaiannya sudah mencapai 96,68%. Tepuk tangan juga untuk dokter bedah kami. Terima kasih. Dari yang ditargetkan 100%, berarti nanti kurang sedikit lagi ya dok ya. Kita tetapkan menjadi 100% semua pasien-pasiennya sudah kita tandai. Baik, ini kepatuhan prosedur time out pada pembedahan dokter. Alhamdulillah sampai dengan triwulan ketiga sudah 98,01%. Ini kelengkapan pemilihan asesmen awal pasien rawat inap yang kurang dari 24 jam. Ini juga kami dorong juga untuk para dokter-dokter yang dirawat inap, karena standarnya harusnya 100%, ini masih ada yang terlewat juga. Jadi ini upaya-upaya kita akan terus koordinasikan dengan bagian punya bidang pelayanan medik untuk mengingatkan juga ada kendala apa untuk pengisian rawat inap. Asesmen awal masih di bawah standar. Dan ini pemenuhan medikasi obat penting pada pelayanan di rumah sakit. Ini sudah juga kita punya target 84%, 84,32% dan capaian sudah 84,32%. Ini masih di bawah juga dokter. Ini upaya kami akan terus memperbaiki, karena kemarin itu memang sempat kita sama-sama se-Indonesia ada juga yang susah dicari katalog, bilangnya ada 2 bulan 3 bulan itu sulitnya kita mencari. Tetapi alhamdulillah juga kombinasi dari tim farmasi kami untuk kerjasama sepanjang ini untuk saling memenuhi, alhamdulillah itu pun juga salah satu faktor keberuntungan lah. Jadi kita koordinasi dengan rumah sakit lain ketika memang ini nggak ada, memang penelitian tidak ada, akhirnya bisa kita meminta untuk di rumah sakit kita dulu sebelum ke yang lain. Hal seperti itu kan juga harus dikoordinasikan. Alhamdulillah, terima kasih ketepatan dari instalasi farmasi kami luar biasa. Ini dokter untuk indikator proses yang terkait dengan manajemen risiko insiden tergosok jarum suntik, dokter. Ini memang masih terjadi. Ini masih ada 5 kasus sampai laporan dengan bulan ketiga. Ini namun alhamdulillah
semuanya tidak terpapar oleh infeksi. Ini diduga karena memang tadi monitoring dari PCN karena memang kepatuhan terhadap APD-nya yang masih di bawah standar, tapi walaupun sudah 80 kan harusnya 100%, dan nyata di insiden ini memang masih ada yang jauh, tapi mungkin APD ini juga masih disiplinnya masih kurang. Nah ini gambaran indikator mutu unit layanan di RSUD Darmo. Ini salah satunya adalah di bagian tata usaha. Terima kasih untuk Pak Bukabak TU ya, mana orangnya. Ini analisa kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi. Ini capaiannya sudah 89%. Terima kasih Bukabak TU. Ini targetnya 100%. Terus untuk di bagian program, ini juga unit-unitnya. Terima kasih. Presentasi jumlah dokumen perencanaan rumah sakit sudah 100%, tepuk tangan untuk kita semua. Integrasi CPNS dengan aplikasi BPJS sudah ditargetkan 80% dan alhamdulillah kita sudah mencapai 85%. Presentasi penyerapan anggaran kegiatan dengan rencana per triwulan targetkan 100% dan ini sebetulnya masih dalam pemikiran kita karena kita memang prinsipnya efektif dan efisien itu. Jadi masih ada beberapa yang kita tunda sebetulnya, makanya tidak sesuai dengan perencanaan. Nah untuk presentasi kegiatan inovasi penelitian yang terrealisasi dalam 1 tahun ini mencapai target 80% dan memang inovasi kita masih di angka 30%. Untuk bidang penunjang medis ini persentase capaian indikator mutu penunjang medis yang sesuai standar harusnya 100% dan alhamdulillah kita sudah mencapai 80%. Tepuk tangan untuk penunjang medis. Untuk pelayanan medis, persentase capaian indikator mutu pelayanan medis sesuai standar ini juga targetkan 100% dan masih di 80%. Tepuk tangan juga untuk pelayanan medis. Terima kasih. Untuk bidang keperawatan, mengampu presentasi kelengkapan pengisian catatan asuhan keperawatan pasien rawat inap yang ditargetkan 100%. Dan ini alhamdulillah tepuk tangan untuk para perawat-perawat kita dan juga bidan-bidan kita yang sudah melengkapi asesmennya sehingga ini juga menjadi indikator mutunya luar biasa ya. Terus untuk presentasi capaian indikator mutu pelayanan keperawatan yang sesuai standar 100% sudah mencapai 80% rata-rata. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Instalasi rawat inap, kejadian pasien pulang untuk permintaan sendiri ditargetkan 5%, kita memang selalu ada dokter, tapi insya Allah masih di bawah 5%, capai 3,12% dokter, karena memang APS karena memang terkait biasanya suka minta di pasien-pasien terminal itu yang minta dipulangkan dulu gitu kebanyakan. Untuk yang instalasi rawat jalan wajib point, jangan bersedih dokter, mana wajib point. Presentasi jumlah rujukan rawat jalan tadi memang tadi capaiannya untuk yang di indikator mutu nasional yang untuk kepatuhan rawat waktu tunggu belum. Dokter saya jelek terus ya sabar, nanti kita tambah lagi dokternya, nanti kita tambah lagi sarananya agar nanti dokter-dokternya juga bisa mampu melayani yang baik rawat inap dan juga rawat jalan. Tapi yang untuk posisi di unitnya yang ini yang mengambil unit, alhamdulillah ya, jangan nangis ya Mas ya. Terima kasih. Untuk instalasi radiologi, mengaku waktu tunggu hasil pelayanan radiologi kurang dari 180 menit, terus terang dokter kita masih di angka 121 menit ini. Alhamdulillah dengan upaya kemarin. Hari tempat saya bagi dia kemana teh? Harusnya ada tempat sampah di kamar mandi. Injak ya. Di Alfa ya teh. Terus di instalasi sudah sentral, angka pengisian kelengkapan laporan anestesi. Alhamdulillah ini dokter anestesi kami, mana tadi dokter Musa? Target kecil. 90,65%. Kita tingkatkan lagi dari sudah. Enggak ada ya. Untuk angka pengisian kelengkapan laporan operasi, nah kalau laporan operasi memang dokter-dokter bisa ini target 100%, tapi alhamdulillah sudah 90,13%. Nah, kebanyakan seringnya lupa dong, tapi setelah tenaga KBD elektronik, dokter-dokter kami juga mengisi laporan operasinya
di rekam medik elektronik itu juga membantu teman-teman dokter sehingga alhamdulillah ketika nanti kontrol ulang lagi beliau melihat oh iya laporan operasi saya sudah tampak di dalam jalan. Baik, untuk ICU ventilator kami bagi dua dok, sebetulnya ada ICU ventilator karena sebetulnya bisnis online karena sudah tidak ada lagi HCU, sehingga kita bagi ICU ventilator dengan ICU non ventilator. Biasanya non ventilator ini kita isi dengan pasien-pasien kasus jantung dokter. Ini memiliki indikator kejadian pasien pulang APS dan ICU ventilator. Alhamdulillah kurang dari 5% capaian kita juga. Untuk angka kejadian pasien kembali ke rawat inap intensif selama kurang dari 72 jam ini 0,43%. Terima kasih juga kepada dokter anestesi yang juga ikut bertanggung jawab. Kematian pasien lebih dari 48 jam, kurang lebih atau sama dengan 25/1000. Ini kita sudah mencapai 11,86%. Angka kejadian pasien dengan dekubitus, alhamdulillah di ICU ventilator kami 0 kejadian. Terima kasih untuk Bu Pincol sebagai kepala ICU, Pak Daniel dan juga Dokter Musa sama Dokter Unang yang bekerja di ICU. Untuk target ICU non ventilator, kejadian pasien kurang APS di ICU non ventilator kurang dari 5% dan alhamdulillah tercapai. Untuk instalasi gizi, Bu Ida ada ya, Bu Ida. Ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien yang ditargetkan lebih dari 90% dan sudah mencapai 99,74%. Terima kasih Bu Ida ya. Terus sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien yang harus kurang dari 20%, alhamdulillah sisa pasien 11,52% makanan-makanan kami berarti insya Allah bisa diterima oleh pasien-pasien kami mudah-mudahan dokter. Untuk ketepatan pemberian diet pasien alhamdulillah ini sudah 100%. Terima kasih Bu Wida ya. Ini juga lanjutannya untuk petugas kebersihan. Alhamdulillah presentasi juga petugas kebersihan yang memiliki sertifikat karena kebetulan kita kemarin juga meminta konsultan kebersihan dan alhamdulillah sudah bersertifikat untuk pelatihan di CS ya. Untuk kepatuhan petugas terhadap SPO, nah ini yang mungkin masih dibutuhkan monitoring harusnya 100%, tapi terkadang mereka suka seenaknya masih di bawah 75%. Ini juga sebetulnya bidang pengampunya nanti akan di KPU saya kasih ya. Untuk kepatuhan penggunaan APD petugas cleaning service ini juga sama kaitan. Targetnya 100%, terkadang masih mereka seenaknya. Ini juga PR dan kita untuk kita insya Allah kita perbaiki. Untuk instalasi laboratorium, waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium tadi yang sudah disampaikan berkira 62,44 menit. Yang standarnya harus kurang dari 120 menit dan alhamdulillah kita sudah mencapai. Pelaksanaan ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium sudah 100%. Terima kasih Dr. Agus dan Dr. Dewi. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan juga alhamdulillah ini laporan sendiri juga tidak ada ya akhirnya alhamdulillah sesuai target. Untuk instalasi farmasi terima kasih Bu Ayeni dan juga teman-teman kami penunjang medik. Waktu tunggu obat jadi ini kurang dari 30 menit dan alhamdulillah rata 19,24 menit. Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit juga kita rata 29,6 menit dan angka kejadian kesalahan pemberian obat pada pasien insya Allah ini insiden-insiden kita masih ada dan rata 3 insiden masih tercatat ada kesalahan. Makanya ini juga yang sering tidak terbaca dari resep dokter, makanya nanti ditekankan kembali untuk kita tahun depan penerapan resep elektronik sehingga ini akan menurunkan angka insiden kesalahan pemberian obat. Ini yang instalasi sanitasi. Dokter alhamdulillah IPAL kami sebetulnya ini sebutannya IPAL gedung A dan ini IPAL gedung B karena memang penamaan ini yang dari sana akhirnya munculnya penamaan ini tapi sebetulnya IPAL gedung A dan ini area gedung B. Kita ada dua IPAL yang mungkin di belakang sama dokter Hilman ya.
Alhamdulillah kita masih sesuai target BOD, COD dan juga PH-nya. Terus untuk presentasi pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan kita targetkan 100% dan alhamdulillah capaian kumulatif juga alhamdulillah sudah mencapai. Untuk IPS RS Pak Ade, terima kasih. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat yang lebih dari 80% dan rata sudah 82,16%. Alhamdulillah untuk setiap kerusakan alat dan juga kerusakan alat untuk alat kesehatan ini memang masih kesulitannya karena kita masih banyak alat-alat yang KSO gitu. Untuk kecepatan teman-teman melihat yang pertama apakah ini bisa kita perbaiki sendiri atau ini memang harus melalui rekanan yang KSO-nya ini memang di bawah standar yang memang 100% tapi masih mencapai 76. Dan yang ketiga, peralatan laboratorium dan alat ukur yang lain yang terkalibrasi sesuai dengan ketentuan. Ini sudah 100% sebetulnya. Hanya ada beberapa yang memang belum. Ada, Pak. Oh, ya, triwulan keempat ya. Jadi makanya angkanya seperti ini ya. Oke. Soalnya penjadwalannya per triwulan ya. Jadi memang harusnya terhitung nanti di Desember. Jadi ini capaiannya masih belum terlihat. Baik untuk instalasi kerohanian, pengurusan jenazah, forensik dan pengendalian pelayanan ambulan. Terima kasih Pak Mansur. Ini kecepatan pemberikan pelayanan ambulan kereta atau kereta jenazah ya. Mohon maaf di rumah sakit sudah 78% dan juga waktu tunggu pelayanan pengurusan jenazah kurang dari 2 jam dan alhamdulillah rata 50 menit sudah direspon oleh teman-teman IPC. Ini yang CSSD dan laundry tidak adanya kejadian yang hilang. Alhamdulillah rata sudah 97,44%, yang ditargetkan 100%. Ketepatan waktu penyediaan hunian untuk rawat inap dan IPS, alhamdulillah kita sudah 97,80%, walaupun masih pagi aja terkadang obat teriak-teriak kemana ini, tapi alhamdulillah melalui monitoring kita rata sudah 97,89%. Untuk rehabilitasi medik, kejadian dropout pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan, insya Allah kurang dari 50% dan kita sudah tercapai. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehab medik, alhamdulillah tidak ada kejadian. Dan juga keamanan security, mungkin ini Pak Dedi ada nggak komandannya, presentasi jumlah petugas keamanan yang memiliki sertifikat pengamanan dari kepolisian, kita sudah mencapai 93,10%. Angka kejadian kasus kehilangan yang ditargetkan 0%, memang kita masih ada, karena memang kita tidak menginginkan jadi semua kejadian, baik itu hak hilang dan sebagainya, insya Allah ada 10 kejadian. Instalasi Kesmik, terima kasih kepada Dr. Yulia juga yang ketepatan jadwal pengisian berkas klaim ke kantor BPJS Kesehatan yang ditargetkan 100% dan alhamdulillah sudah mencapai 100%. Angka pengembalian berkas klaim BPJS Kesehatan yang harusnya 0%, kita masih ada 6,30%. Jadi setelah diklaimkan oleh BPJS, masih ada yang dikembalikan oleh BPJS, tapi ketepatan coding, mungkin kelengkapan dalam persyaratan untuk pengklaiman masih ada, ya. Masih ada di 6,3% kesalahannya. Untuk angka kelayakan berkas klaim BPJS Kesehatan yang ditargetkan 100%, jadi setiap semua coding kasus ini semua dilayakkan oleh BPJS dan masih ada yang dikembalikan, yaitu makanya sekitar alhamdulillah ini sudah tepat 94,03%, karena memang di kita masih ada beberapa yang terkadang human error yang salah mengkode itu juga. Baik, ini monitoring indikator mutu spesifik lainnya. Ini untuk yang di luar unit, tadi yang unit bagian, jadi kami semua yang disebut dengan unit itu sampai SPI juga kita mintakan indikator unitnya. Jadi ketepatan waktu pelaporan hasil kegiatan SPI
Ini yang ditargetkan 90%, ternyata sudah mencapai kumulatif 95%. Untuk komite medik juga sama. Terima kasih dokter, karena jangan sampai ada dokter-dokter yang tidak dikredensial ataupun sesuai kredensialnya. Alhamdulillah sudah tepat semua. Tepuk tangan untuk komite medik kita. Terima kasih atas kinerjanya. Terus komite medis lainnya, angka kredensial tenaga kesehatan. Untuk komite nakes lainnya, angka kredensial tenaga kesehatan lainnya juga sudah 100%. Terima kasih Bu Ida juga dan juga komite nakes lainnya. Komite PMKP ketepatan waktu laporan triwulan, terima kasih juga ketuanya ini Bu Dr. Dewi untuk ketepatan laporan KMKP-nya sudah mencapai 100%. Komite farmasi dan terapi kepatuhan penggunaan formularium yang lebih dari 8%, terima kasih sudah mencapai target juga. Nah ini komite PPI, terima kasih Dr. Dewi. Walaupun misalnya memang ada beberapa yang masih belum tercapai, tapi insya Allah ini tingkat kepatuhan APD saja kita yang masih belum ya dok, sama kepatuhan kebersihan hand hygiene. Ini memang masih perlu kerja keras kita bersama, teman-teman terkadang karena malas dan juga faktor kebiasaan, tapi insya Allah monitoring dari KPI ini luar biasa, makanya ini dok kita masih belum nyampe nih, waduh polisinya muter lagi. Dokter Dewi siap. Terima kasih Dokter Dewi atas bimbingan dan juga semua arahan dari PCN yang selalu bekerja keras untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien kita. Ini implementasi clinical pathway dokter memang alhamdulillah di semester terakhir capaian-capaian kita walaupun memang belum maksimal, tapi ini adalah sebuah satu faktor target juga untuk komite medik kinerjanya. Baik, ini yang sudah kita miliki memang alhamdulillah sudah kita mulai untuk pengisian clinical pathway-nya, walaupun belum semua kita bisa evaluasi. Nah ini untuk capaian validasi dokter yang kita umumkan lah, indikator nasional mutu ini kita sudah masukkan ke dalam SIMAR. Ini yang hasil data, validasi data di triwulan kedua. Makanya tadi punten dokter di clinical pathway triwulan pertama kita belum ada laporan dokter Andi Fitrani dan teman-teman masih sibuk juga melawan COVID. Makanya mohon maaf di triwulan pertama dokter COVID, di triwulan kedua dan ketiga sudah ada dok. Ini validasinya. Nah, ini bukti bahwa kami terus berupaya ikut dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara nasional. Kita sudah melaporkan ke SIMAR mutu-mutu kami, indikator mutu nasional kami, alhamdulillah ini buktinya. Terus sama, nah ini juga kita di website kita juga sudah publikasikan indikator nasional mutu kami. Nah, untuk yang terkait dengan keselamatan pasien rumah sakit atau pasien safety yang terkait dari 6 sasaran keselamatan SKP, ini kepatuhan identifikasi pasien tadi sudah terstandar, ini sudah mencapai dari triwulan ketiga sudah 95,04%. Komunikasi efektif dan handover karena teman-teman sudah dilakukan pada saat tadi sehingga itu sudah 100%. Kepatuhan pemberian high alert tadi yang sudah disampaikan masih di bawah 100%, ini capaian masih triwulan ketiga ya dokter ya. Untuk site marking dan juga time out, alhamdulillah sudah capaiannya rata sudah baik. Kepatuhan kebersihan tangan memang terus terang kita masih di bawah standar. Upaya pengurangan resiko cedera pasien akibat jatuh masih 97,92%. Ini adalah capaian monitoring 6 sasaran keselamatan pasiennya dokter, dari sebuah target yang memang kalau dilihat dari diagram sini tinggal dikit-dikit lagi ya dok, PR kita mudah-mudahan kita juga masih bisa komitmen. Oke. Untuk insiden-insiden ini juga kami sudah melaporkan. Jadi teman-teman, alhamdulillah komitmen ketika memang ada insiden segera melaporkan ke atasannya, dan ini adalah bukti dari insiden-insiden kami sudah kami laporkan ke KNKP-nya, ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Ya,
di kita sudah ada insidennya 5 kejadian nyaris cedera dan 2 kejadian tidak diharapkan, dokter. Baik, itu adalah capaian RCA kita. Mungkin nanti bisa digali lebih lanjut oleh Pitin ya yang SKP ya. Insya Allah mudah-mudahan itu laporan kami. Nah, untuk capaian survei budaya keselamatan Asia, terima kasih untuk kita semua kemarin sudah berperan aktif dari 869 responden, semua karyawan kita ambil semua populasi, dokter. Alhamdulillah sekitar 90%-nya sudah mengisi formulir survei budaya keselamatan dan hasilnya, alhamdulillah tepuk tangan untuk kita semua ya. Keselamatan, budaya keselamatan kita sudah kategori sedang, 74,89. Terima kasih, mudah-mudahan terus budaya ini kita gali. Jadi setiap kali insiden bukan kita mencari kesalahan, tetapi mencari upaya perbaikan dalam sebuah insiden. Baik, ini juga faktor manajemen risiko yang kita evaluasi. Ini profil risiko, risk registernya kita mintakan dari unit-unit. Kemudian komite membuat profil manajemen risiko. Dan memang tahun ini setelah kita lakukan grading, nah akhirnya kita memiliki redesign rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik. Akui kan ya, di komite medik kita sudah mulai turun tuh yang namanya berkas rekam medik hilang dan tidak ada, makanya itu kita jadikan upaya untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya itu dengan kita mencoba membuat coba sih jangan sampai kita ada kegagalan lagi dengan penerapan rekam medik elektronik. Ini pun sudah kita kaji, dokter, jadi kita pun tidak istilahnya asal untuk merubah dari rekam medik manual ke rekam medik elektronik, sehingga alur prosesnya pun sudah kita lalui. Makanya butuh proses dari awal bulan kita sudah mulai proses dan implementasi baru di September akhir. Ini yang sudah kita upayakan melalui kajian FMEA, jangan sampai terjadi mode kegagalan lagi untuk kejadian rekam medik elektronik. Ini bukti bahwa sudah perhitungan RPN sebelum dengan rekam medik elektronik dengan yang sesudah, alhamdulillah angka kegagalannya bisa kita minimalisir. Terima kasih. Terima kasih juga akreditasi ya, ini membawa kita menjadi lebih baik. Apa saja sih yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita upayakan perbaikan, itu juga membuat kita, karena terus terang dokter kan, saya dulu sebelum jadi direktur juga pegang mutu, tadinya nggak punya benang merah, tapi sekarang merasa, jadi dengan manajemen resiko, dengan kajian insiden, dengan indikator mutu, itu sebetulnya sudut-sudut yang akan membangun mutu pelayanan rumah sakit kita. Jadi jangan sampai ada yang lolos. Terima kasih akreditasi bahwa kita paham, ini loh untuk memperbaiki layanan kita. Lewat ini loh, insya Allah. Terima kasih. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu dengan redesign rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik. Dengan metode FMEA mampu secara signifikan menurunkan risiko seluruh proses bisnis yang ada di instalasi rekam medik. Terima kasih untuk tim-tim yang sudah melaksanakan beratnya sistem ini. Terima kasih instalasi kepala bidang penunjang medik, kepala program ini akhirnya berjibaku juga untuk mewujudkan sebuah rekam medik elektronik. Ini dokumentasi saja dokter bahwa kami alhamdulillah sudah mulai melaksanakan, dan nyata kita tidak hanya melaksanakan yang biasa kita lakukan, tetapi membiasakan sesuatu yang benar. Seperti apa? Jadi Pokja PMKT ini juga waktu survei budaya keselamatan, bagaimana caranya biar teman-teman aware dulu. Kita kumpulkan, kita siapkan komputer, kita sudah di situ ada kuesionernya dan pandu diisi sesuai dengan masing-masing pemahamannya. Kemarin alhamdulillah. Terus lanjut, ini kegiatan-kegiatan kita yang
terus kita lakukan. Terus lanjut deh, mana yang latihan Pokja, SKB juga kita terus. Ini pelatihan BHD di tengah-tengah kita sedang pandemi juga, karena satu lagi kita punya target akreditasi juga sama, jadi terus kita lakukan IHT yang terkait edukasi dan juga meningkatkan kualitas atau kualifikasi dari staf-staf kami. Ini juga pelatihan APA dan hidran kemarin. Terus lanjut. Terima kasih dokter. Kita juga dengan ini ada beberapa inovasi yang kita keluarkan dengan Pertiwi, pertemuan triwulan antar instalasi, biar mereka juga membudayakan melaporkan mutunya langsung kepada direktur. Alhamdulillah, terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Ini adalah profil mutu kita. Ayo kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Dengan adanya supplier kita akan dibimbing lagi menjadi lebih baik-baik lagi. Amin, ya rabbal alamin. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan, dokter, sebagai perwakilan gambaran, menyampaikan gambaran mutu dan keselamatan pasien-pasien kami. Terima kasih. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Dr. Haji Darmo. Saya Rawakna. Saya Darmo. Pak Jomini. Pak Yuni. Bekerja dengan hati. Baik, terima kasih kepada Direktur RSUD Dr. Darmo yang telah mempresentasikan terkait dengan profil RSUD Darmo yang begitu sangat kita tahu semua ya apa saja capaian yang telah telah dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. Darmo. Langsung saja Dr. Leni dan tim, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum masuk ke telusur, kami persilakan. Langsung ke telusur. Baik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Direktur, terima kasih juga kepada tim surveyor yang telah menyimak secara langsung. Dan berikutnya kami persilakan untuk kelompok-kelompoknya ya. Terima kasih Pak Andi. Ya. Kelompok Dokter Leni mungkin kemana dulu dokter? Oh, diatur sesuai dengan yang kemarin. Oke, baik. PIC, Dokter Leni, Dokter Ane, mana? Siap. Dokter Ane mana? Oke, Dokter Ane nanti dipimpin, nanti pokja-pokjanya menelusur. Terus yang nanti dicek aja kemana dulu. Terus Dokter Bu Titin, Bu PIC-nya Bu Deni, Bu Den, oke, siap. Dokter Hilman, Pak Erwin, maka kita antar sesuai dengan prioritasnya. Notulen dan dokumentasi jangan lupa dicatat ya di setiap. Mudah-mudahan kita masih bisa berupaya untuk memperbaiki ya dokter ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, perlu diketahui bahwa telusur yang pertama itu TKRS, KPS, KP Prokes dan sasaran keselamatan pasien seperti itu. Dirundal. Baik, teman-teman sudah menyiapkan kakinya untuk memakai cap, karena saya sudah mengatur semua dress code-nya. Jangan lupa bahwa hari ini kita telusur pertama sampai dengan isoma ya, sesuai dengan urutannya. Silakan masing-masing PIC-nya diatur, mana pokjanya. Terima kasih dokter-dokter yang sudah menghadiri penilaian akreditasi dong. Silakan pelayanan disiapkan nanti dok ya pasukannya. Mudah-mudahan kita bisa semua. Terima kasih dokter. Ada ready. Bukan aku pakai ini sama. Baik, kepada Bapak dan Ibu di ruang Zoom meeting, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan acara survei akreditasi RSUD Dr. Darmo. Dan kami informasikan bahwa saat ini tim surveyor akan langsung telusur
Telusur yang pertama yaitu TKRS, KPS, AKP, Prognas, dan sasaran keselamatan pasien. Oleh karena itu, untuk tim Pokja, masing-masing yang telah disampaikan untuk bersiap. Karena kami informasikan kembali bahwa tim surveyor sudah mulai langsung telusur ke tempat Bapak dan Ibu, seperti itu. Lalu nanti berikutnya siang, itu akan dilakukan telusur yang kedua, di mana Pokja, MFK, PPK, PP, HPK, dan komunikasi edukasi. Seperti itu. Baik, sukses untuk semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Semua teman-teman boleh keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Sukses kita semua. Salam akreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok. Siap, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ready. Ya. Ready. Ada.